Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel aku, Wina Hapijah. Apa kabarnya nih ibu-ibu, mbak-mbak dan teman-teman semua? Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini aku mau share lagi nih kegiatan aku di dapur. Dan seperti biasa ya teman-teman, ini di siang hari aku pasti di dapur gitu. Karena suami baru pulang kerja dan anak juga baru pulang sekolah, makanya aku langsung gercep buat masak nih teman-teman. Karena pagi itu aku juga belum makan ya teman-teman, cuman sarapan roti goreng aja ya kayak biasa. Makanya ini udah sekitar jam 11-an gitu, perut udah mulai keroncongan. Makanya ini aku bersihin dulu ikan nila ya teman-teman. Ini anaknya sih teman-teman, kecil-kecil ya. Kalau ikan nila ini yang anakan, kalau masih kecil ini rasanya itu sangat manis ya teman-teman. Kalau yang gede juga enak juga ya teman-teman. Cuman kalau kata orang gitu, kalau masih anakan itu katanya manis gitu. Sama kan kayak kita nih kalau masih muda itu pasti manis ya kan. Kalau udah tua mungkin pahit kali ya dipandang. Bercanda nih teman-teman, itu kan cuman ibarat saja. Nah ini aku ngebersihinnya pakai pisau dan talenannya teman-teman, kayak biasa aja gitu, kayak kalian juga ngebersihin ikan. Sebenarnya nih teman-teman, kalau ngebersihin ikan ini aku paling mager ya teman-teman, karena aku itu takut sama darah, terus juga geli kan nyentuh ikannya. Tapi itu semua harus dikerjakan ya enggak sih teman-teman. Kalau ibu rumah tangga itu harus serba bisa dan harus apa aja gitu dikerjain meskipun nggak suka. Makanya sebenarnya kalau masalah ngebersihin ikan ini paling enggak aku banget ya teman-teman, karena aku enggak suka gitu. Tapi karena yang bawa ikan ini suami ya teman-teman, ya harus dibersihkan gitu. Tapi kalau aku yang beli di pasar nih teman-teman ikan, pasti ikannya udah aku minta bersihkannya sama orang penjualnya gitu, dan kalau dibawa pulang pasti udah bersih dan langsung digoreng aja. Tapi kan karena lagi-lagi nih suami yang beli gitu, jadi kalau laki-laki itu dia kan enggak teleten gitu milih-milihnya, makanya enggak apa-apalah gitu kalau aku ngebersihin sendiri. Syukur-syukur kan suami mau bantuin beli ikannya nih teman-teman. Nah ini aku bersihinnya kayak biasa ya teman-teman. Pertama tadi aku bersihin bagian sisik, setelah itu aku belah bagian tengah dan keluarin isi perutnya. Setelah itu baru deh bagian buntutnya aku potong sedikit. Nah seperti itu aja sih aku ngebersihinnya teman-teman. Yang paling penting itu nggak berlendir lagi atau nggak bau amis lagi ya teman-teman. Nah ini udah selesai ya aku ngebersihin ikannya. Lanjut aku cuci tangan gitu, karena berlendir kan, makanya sambil-sambil aku cuci talenan, pisau dan gelas supaya lendir di tangan itu berkurang dan bersih ya teman-teman. Nah ini lanjut aku kasih bumbu pada ikan nilanya ya teman-teman. Kayak biasa juga nih ngasih bumbunya pakai garam sama pakai micin aja sih kalau aku. Biasanya aku pakein jeruk nipis ya teman-teman. Berhubung jeruk nipis aku itu tinggal dikit ya teman-teman, makanya nggak aku pakein nih. Karena jeruk nipisnya mau aku pakai buat bikin sambal cobek ya teman-teman. Nah ini udah selesai ya teman-teman, masalah bersih-bersihin ikannya nih.
lanjut aku masak ya teman-teman. Dan aku baru masak ini teman-teman, makanya aku ini sambil mikir-mikir apa sempet nggak ya aku masak sama goreng ikan gitu, sedangkan perut ini udah bernyanyi-nyanyi gitu. Lapar ya kan teman-teman. Nah makanya aku langsung masak di kompor dulu ya teman-teman. Berasnya itu supaya cepat masak, dan magicomnya udah aku colokin juga gitu supaya cepat panas. Jadi kalau nasi itu udah kering, langsung aku masukin ke magicom, dan sebentar banget teman-teman, paling lama ya sih 10 menit ya udah mateng gitu. Nah ini sambil nunggu nasi itu di kompor ya teman-teman, aku sambil mau potongin cabai dan tomat ya teman-teman, bikin sambal cobek. Hari ini aku nggak blender ya teman-teman sambalnya, karena kata suami bosan banget udah makan sambal goreng gitu. Jadi hari ini mau bikin sambal cobek ya teman-teman. Jadi sambal cobek itu kalau aku sih lombok tomat sama bawangnya itu digoreng dulu, setelah itu baru deh dicobek gitu. Nah ini aku juga pakai bawang putih ya teman-teman, 2 siung, supaya sambalnya itu harum. Dan juga pakai bawang merah sih, cuman beberapa biji aja. Nggak lupa juga ya teman-teman, aku pakai terasi, itu yang paling penting kalau bikin sambal sih. Nah ini nasi di nasi di kompor aku udah masak ya teman-teman, dan langsung aja aku masukin ke magicom supaya nasinya keburu gitu, masaknya barengan sama ikan ya teman-teman. Ini sambil aku nungguin nasi ya teman-teman, aku hari ini mau ngebersihin kulkas ya teman-teman. Tadi itu pertama video awal gitu, itu aku ngevideoinnya itu sekitar jam 5 subuhan ya teman-teman, sebelum saljunya habis gitu. Kalau ini saljunya udah hilang ya teman-teman, karena ini udah jam 11-an lebih gitu. Makanya lama banget teman-teman kalau aku mau ngebongkar kulkas ini ya, karena kulkas aku ini masih kulkas yang bersalju gitu. Karena kulkas aku ini lama banget ya, dan juga kulkas aku ini jadul sih, tapi masih awet ya teman-teman, masih dingin banget dan sangat-sangat dingin malahan. Sampai si Hapijah gitu sama si kakak itu suka banget masuk ke dalam kulkas itu ya teman-teman, muat gitu badan dia masuk. Dan alhamdulillah kulkas ini masih bertahan sampai sekarang ya teman-teman. Ini kulkasnya aku dikasih ya sama mama mertua waktu pertama kali nikah gitu teman-teman. Jadi mama mertua itu pertama kali aku nikah kan aku dikasih kulkas, dikasih TV, kasih apa lagi aku lupa gitu ya teman-teman. Jadi kulkas ini awet sampai sekarang ya teman-teman, kata mama mertua sih kulkas ini sebelum suami aku ada gitu, sampai suami aku nikah dan punya anak gitu. Makanya ini kulkas lama banget dan masih awet. Saljunya itu juga masih banyak banget ya teman-teman kalau terkumpul gitu. Makanya tadi itu ngeliat kan teman-teman, saljunya itu sangat-sangat tebal dan masih bagus gitu. Tadi itu aku udah ngeluarin ya teman-teman bagian-bagian dalamnya kulkas itu, dan juga ngeluarin botol-botol dan isinya. Dan ini aku sambil nyuciin ya teman-teman peralatan di dalam kulkas aku. Dan tempat-tempatnya ini masih lengkap ya teman-teman, cuman beberapa doang aja yang udah patah. Cuman masih ada sih patahannya itu ya teman-teman, aku simpan nggak kepake karena nggak bisa dipasang. Kalau bisa aku lem atau aku apain gitu pasti aku pakai, cuman karena nggak bisa lagi jadi aku simpan. Dan kalau yang patah-patah itu ya teman-teman aku ganti sama plastik yang berwarna putih tadi ya teman-teman. Itu alasnya yang patah satu ya teman-teman, jadi alasnya patah aku ganti deh
pakai apa itu namanya ya, aku nyebutnya plastik aja sih itu teman-teman, karena terbuat dari plastik. Nah, aku nyucinya ini sambil masak ikannya teman-teman, karena aku pengen nasi sama ikan itu masak barengan. Dan aku juga sambil nyuci ya teman-teman. Banyak banget nih aku ngerangkap pekerjaan hari ini. Biasanya nih teman-teman, aku ngerjain pekerjaan itu satu-satu dulu ya teman-teman, karena siang ini aku udah kelaparan, makanya semua pekerjaan itu aku rangkap gitu, aku ambil. Tapi aku ngerjainnya bergantian sih teman-teman, kan aku cuman punya tangan dua ya kan. Kalau yang satunya mau matang aku angkat dulu dan aku tinggal dulu, kalau udah selesai baru deh aku balik lagi gitu. Sama kayak aku nyuci ini ya teman-teman, itu kan aku sambil masak ikan gitu. Kalau ikannya harus aku balik ikannya, ya aku tinggal dulu nyucinya. Tapi kalau udah selesai ngerjain ikannya baru deh aku lanjut lagi buat nyuci peralatan kulkas aku ini ya teman-teman. Kalau nggak gitu sih teman-teman, pasti bakal lama banget selesainya pekerjaan aku. Nah, maka dari itu ya teman-teman, kalau setiap aku beberes atau mau bebersih itu aku selalu nggak terlalu banyak ya melakukan aktivitas gitu ya teman-teman, palingan 2 atau 3 kegiatan aja gitu. Kayak hari ini aku masak sambil ngebersihin kulkas, itu aja ya teman-teman, capeknya udah luar biasa banget. Aku nggak kuat kalau setelah ini ada lagi gitu pekerjaan rumah, aku nggak kuat kalau gitu teman-teman. Biasanya itu aku bertahap ya teman-teman, kalau selesai ini aku mau istirahat dulu atau mau tiduran dulu gitu, baru deh lanjut lagi. Kalau udah nggak bisa ya besok aja gitu, kalau aku sih gitu ya teman-teman. Nah, ini ikan aku udah masak semua ya teman-teman. Ini lanjut aku ngegoreng sambal tadi ya teman-teman, tomat gitu, maksudnya lombok, bawang. Dan lagi-lagi aku sambil ya teman-teman nungguin tomat dan lombok itu matang, aku sambil ngebersihin atau motong-motongin sawi nih teman-teman. Aku mau masak sawi dioseng-oseng gitu ya, dioseng-oseng biasa aja sih, nggak ada temennya sawi ini, sendiri doang. Jadi di kulkas itu masih ada sawi ya 2 ikat, makanya sayang aja gitu kalau harus dibiarin. Takutnya kan sawi itu nggak tahan lama ya teman-teman, bisa membusuk gitu daunnya. Makanya aku oseng-oseng aja gitu di wajan ntar. Nah, setelah aku selesai motong ya teman-teman, ini aku balik buat balik-balikin atau aduk-aduk gitu si tomatnya, supaya masaknya itu merata ya teman-teman, dan balik lagi gitu buat ngerendam si sawi. Nah, sekarang tomat dan lombok aku itu udah mateng ya teman-teman, dan langsung aku kasih bumbu dulu karena mau aku cobek langsung nih teman-teman, biar satu pekerjaan aku ini selesai dan ntar bisa fokus buat ngegoreng si sawinya ya. Nah, kalau suami ini paling suka sambalnya dicobek kayak gini ya teman-teman. Karena aku itu mageran, makanya setiap kali bikin sambal aku itu selalu di blender dan langsung digoreng gitu ya teman-teman. Kalau ngulek ini harus bener-bener tenaga yang ekstra ya, jadi nggak nanggung-nanggung gitu, harus bener-bener tenaga yang kuat gitu ya. Dan ini yang aku bilang tadi ya teman-teman, jeruk nipis aku tinggal sedikit, makanya tadi nggak aku pakein ke ikan gitu, aku pakein ke sambal. Ini pasti sambalnya teman-teman seger banget. Nah, setelah selesai ya teman-teman aku ngulek sambal, jadi nih 2 pekerjaan aku udah selesai, bukan 3 ya, masak nasi, goreng ikan, terus bikin sambal, dan ini aku mau masak sawi ya teman-teman. Sawinya
digoreng aja gitu. Dan yang pertama ini aku tumis dulu bawang merah dan bawang putih ya teman-teman, supaya wangi. Nah setelah itu aku masukin sawi ya teman-teman. Sawinya ini aku aduk-aduk aja, nggak aku tambahin air karena sawi itu mengandung air ya teman-teman. Ternyata setelah aku aduk-aduk ini, air itu pada keluar dari sawinya, padahal nggak aku masukin air gitu. Dan lanjut ini aku ngasih gula sama bumbu penyedap aja ya teman-teman. Jadi nggak usah banyak, cuman sedikit aja karena sawi itu rasanya udah manis ya teman-teman. Nah udah selesai ya teman-teman, pekerjaan aku yang satunya gitu, bikin oseng-oseng sawi. Lanjut aku pasangin peralatan aku di dalam kulkas. Ini peralatannya udah aku elapin ya teman-teman, dan udah kering gitu. Dan botol-botol minumnya tadi juga udah aku elapin. Jadi ini aku pasangin semuanya. Dan isinya ini cuman botol aja ya teman-teman, karena udah nggak ada lagi isinya, udah aku masakin semua, tinggal suami aku buat belanja lagi hari ini. Nah sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini, semoga bermanfaat, memotivasi teman-teman semua yang lagi bersih-bersih atau yang lagi masak atau bongkar kulkas juga kayak aku. Jangan lupa ya teman-teman, tonton video aku setiap jam 4 sore. Kalau nonton video aku itu jangan di skip-skip. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada nih kata-kata aku yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Bye-bye teman-teman. Waalaikumsalam.